Halo guys, balik lagi ke channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya? Semoga makin hijau ya guys. Pada perdagangan hari ini IHSG ditutup naik 30 poin atau menguat 0,45% ke level 6.695. Untuk volume dan value transaksinya di sini tercatat lebih tinggi ya guys dibandingkan perdagangan pada kenaikan di hari sebelumnya. Hal yang sangat bagus dan positif. Kita lanjut ke sektoral. Sektor-sektor ditutup beragam, tapi di sini jika berdasarkan bobot IDX Finance dan IDX Industri masih ditutup di zona hijau, sehingga IHSG masih ditutup di zona hijau juga, dan dalam hal ini ada IDX Basic yang melemah di tengah penguatan IHSG hari ini. Tapi jika dilihat dari persentase di sini IDX Tekno mendorong penguatan IHSG ya guys, didorong oleh saham berikut ini. Nah, kita lihat dari gainersnya berdasarkan value di sini ada Bukalapak yang naik signifikan 17,92%. Diikuti saham-saham lainnya seperti BBCA, Arto, BBNI, ASII dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losersnya berdasarkan value di sini ada Adaro, BBRI, BBYB, MDK, Agro, Telkom dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Di pasar reguler asing sebenarnya membukukan net buy tapi tipis 40,58 miliar, tapi di keseluruhan market asing malah membukukan net sell sebesar 545,27 miliar. Nah, dalam hal ini saham-saham yang banyak dibeli asing pada penguatan IHSG hari ini ada bank-bank blue chip seperti BBCA, BMRI, BBNI. Lalu ternyata ada juga Arto, MTK, ASII, Agro dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk saham-saham yang banyak dijual asing di sini ada Adaro, BBYB, Telkom, BBS, MDKA dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Coba kita cek yang di net sell asing di pasar nego ya guys. Nah, di sini ada BRMS, SMMA dan Buka. Oke, kita lanjut ke chart dari IHSG. Pada perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat. Penguatannya terlihat terbatas di resistennya di sekitar 6.720, dimana ketika IHSG sempat menyentuh level ini langsung terjadi pembalikan arah. Untuk volume transaksinya di sini belum diupdate ya guys, tapi harusnya lebih tinggi dibandingkan perdagangan di hari sebelumnya. Lalu di sini asing di semua market tercatat net sell, tapi sejauh ini asing mulai kembali mengakumulasi saham blue chip ya guys, dan di pasar reguler asing membukukan net buy. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas dan ternyata memang oke ya guys, ketika tren turun dari RSI-nya ini di breakout, IHSG masih terus melanjutkan penguatannya. Untuk MACD-nya sendiri di sini terlihat masih mengarah ke atas, histogram hijau lebih besar dibentuknya. Jadi bagaimana proyeksi IHSG untuk esok? Berhubung di sini sudah mulai ada gairah kembali di market, dan betul seperti yang kita bicarakan sebelumnya, seharusnya hari ini menjadi konfirmasi apakah volume perdagangan akan terus naik atau tidak, dan ternyata masih naik. Jadi harapannya besok volume perdagangan akan terus naik dan akan kembali menguji resisten di 6.720. Nah, 6.720 ini akan tertembus ketika saham-saham blue chip khususnya perbankan bisa membreakout resisten-resisten kuatnya. Nah, dalam hal ini investor atau traders bisa mencermati analisis saham BBCA di video ini juga ya guys. Karena BBCA adalah salah satu saham yang akan menentukan apakah IHSG akan lanjut naik dan menjadikan Januari ini sebagai Januari effect atau tidak. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari IDX Finance, sektor perbankan ada Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA. BBCA ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini sudah mencapai 903 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini BBCA ditutup naik 75 poin atau menguat 1,02% ke harga 7.400. Tapi sayang di sini harga penutupannya ternyata tidak lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya masih lumayan oke, karena banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjual saham ini di harga kiri. Lalu untuk asingnya di sini tercatat masih bagus karena masih terus mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari BBCA. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar.
Pada perdagangan hari ini BBCA ditutup menguat, namun di sini terlihat masih terbatas di resistennya di sekitar 7.400. Untuk volume transaksi di sini harusnya tercatat lebih tinggi ya guys, tapi masih belum diupdate, sangat disayangkan sekali Stockbit ini. Untuk Bandar di sini masih terus mengakumulasi saham ini sejak Desember lalu. Untuk asing juga di sini terlihat sama pergerakannya dengan Bandar, jadi bisa disimpulkan sekilas Bandar BBCA adalah asing. Untuk RSI di sini terlihat mengarah ke atas, sejauh ini sebenarnya masih kurang baik. Nah, akan oke ketika resistennya di sekitar level 56 ini di 17 Desember lalu bisa terbreakout dan harusnya terkonfirmasi akan terjadi January effect. Untuk MACD di sini terlihat sudah melakukan golden cross. Kita nantikan ya guys, semoga harapannya bisa masih terus naik dan histogram hijau lebih besar terus dibentuknya. Oke, kita masuk ke trading plan untuk BBCA. BBCA ini sangat krusial untuk menentukan pergerakan IHSG karena market capnya sangat tinggi dan bobotnya di IHSG sangat besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan di sini, apabila BBCA berhasil membreakout resistennya di sekitar psikologi 7.500 atau 7.525 ini, seharusnya terkonfirmasi IHSG akan terjadi window dressing. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan statusnya untuk saham ini sampai saat ini masih hold. Dan di sini terlihat pada hari ini kembali menyentuh daerah pembelian pada analisis kedua saham ini. Jadi sebetulnya trading plan ini masih bisa digunakan. Dan di sini kegunaan BBCA ya guys. Jadi selain kita menganalisis saham ini, kita juga bisa menentukan apakah kita bisa entry ke saham-saham lainnya atau tidak. Jika 7525 ini ditembus, harusnya terjadi window dressing dan investor atau trader bisa masuk ke saham-saham lainnya di IHSG. Karena seharusnya secara psikologis apabila BBCA membreakout ini, otomatis pergerakan IHSG pun akan naik dan terjadi January effect dan akan mempengaruhi pergerakan saham-saham yang lainnya. Untuk BBCA sendiri di sini cut loss apabila ditutup di bawah harga 7250. Target take profit bisa mencapai 7750 dengan asumsi January effect terjadi. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis masih dari IDEX Finance. Sektor perbankan ada Alobank Indonesia Tbk dengan kode saham BBHI. BBHI ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 101,7 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini BBHI naik sangat signifikan 900 poin atau 11,39% ke harga 8.800, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membeli di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini ada asing yang mulai membukukan net sell pada saham ini. Kita lanjut ke chart dari BBHI, tapi coba kita cek berita terkini dulu ya guys. Nah, di sini yang menyebabkan BBHI naik tinggi adalah terkena sentimen dari Bukalapak dan Grup Salim yang menyerap saham baru Alobank. Dari berita ini kita dapat informasi kalau Bukalapak menyerap 11,49% dari total saham Alobank dalam right issue-nya. Lalu di sini ada juga Grup Salim melalui Indolife Investama Perkasa punya sekitar 6% dari total saham BBHI. Nah, untuk harga right issue-nya di sini seharga 478 per saham ya guys. Oke, kita balik ke chart dari BBHI. Nah, jadi karena terkena sentimen tersebut, masuknya Grup Salim dan Bukalapak membuat BBHI masih terus menguat hingga hari ini. Namun dari bandar detektornya di sini terlihat saham ini cenderung netral ya guys. Jadi tidak ada akumulasi besar, tapi di sini terlihat ada sedikit distribusi. Untuk volume transaksi di sini seharusnya tercatat lebih besar tapi belum diupdate di Stockbit. Untuk bandar di sini tercatat membukukan distribusi dalam jumlah yang kecil. Ada asing yang di sini tercatat membukukan net sell dalam jumlah yang besar. RSI kembali mengarah ke atas dan saat ini sudah memasuki daerah overbought. Untuk MACD di sini kembali mengarah ke atas dan histogram lebih besar dibentuknya. Lalu bagaimana proyeksi untuk BBHI? Sejauh ini BBHI kembali mencatatkan all time high-nya ya guys, dan pada perdagangan hari ini ditutup di harga 8.800.
Untuk investor atau traders masih bisa untuk mengakumulasi saham ini, tapi hanya untuk trading saja. Karena seperti yang kita tahu, harga right issue-nya tadi ada di sekitar 400-an, yang mana harganya ini sangat jauh dibandingkan harga penutupan BBHI hari ini. Jadi ada kemungkinan menjelang right issue nanti, agar harga penembusannya tidak terlalu mahal, BBHI ini akan cenderung turun. Maka dari itu trading plan yang digunakan hanya untuk trading ya guys. Nah, sebelum masuk ke trading plan, coba kita cek intraday chartnya ya guys. Coba kita cek yang 5 menit. Untuk intraday chart 5 menit di sini terlihat BBHI cenderung bergerak sideways, tapi perlu diperhatikan di sini indikator mengarah ke bawah. Nah, dalam hal ini sekalipun ada penguatan dan tiba-tiba terjadi dead cross yang tidak melebihi penguatannya per 4 Januari lalu indikatornya, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk exit dari saham ini apabila ingin melakukan trading. Karena dari situ kita punya kesimpulan bahwa kenaikan saham ini tidak diikuti oleh kenaikan indikator. Artinya penguatan yang terjadi akan cenderung lebih lemah. Oke, kita balik ke chartnya. Jadi trading plan kita akan buat, bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini. Level cut loss di 8025. Target take profit di psikologis 9000. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:0,26. Nah, dari sini terlihat sangat tidak menarik ya guys. Jadi khusus yang punya barang ada baiknya untuk bisa merealisasikan profit di psikologi 9000 apabila saham ini masih belum bisa membuat all time high terbarunya. Untuk yang baru ingin masuk, ada baiknya hanya untuk dilakukan trading saja pada saham ini. Disclaimer on. Saham terakhir yang akan kita analisis hari ini adalah Bukalapak.com dari ADX Teknologi dengan kode saham buka yang hari ini naik sangat signifikan 17,92%. Ditutup di harga 500, di mana 500 ini merupakan harga psikologisnya dan ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Sebagai informasi, Bukalapak ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 51,5 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Namun sangat disayangkan pada hari ini ternyata banyak yang menghajar kiri saham ini dibandingkan yang menghajar kanan saham ini. Jadi perlu waspada ya guys. Untuk asing di sini tercatat membukukan net buy. Oke, kita masuk ke chart dari Bukalapak. Seperti yang kita tahu, sebagaimana BBHI yang sudah kita bahas sebelumnya, Bukalapak ini termasuk saham yang terkena sentimen masuknya Bukalapak dan grup Salim ke dalam kepemilikan Alobank sesuai dengan berita per 3 Januari ini. Berhubung sudah ada berita, jadi ada kemungkinan investor atau traders yang memiliki Bukalapak ini sell on news. Jadi harap hati-hati ya guys. Tapi di sini kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara bandarmologi, saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Untuk perdagangan hari ini Bukalapak naik sangat signifikan 17% ke level psikologis 500. Untuk volume transaksinya di sini tercatat lebih tinggi ya guys harusnya, tapi belum diupdate. Untuk bandarmologinya di sini juga terlihat mengakumulasi secara visual. Untuk asing di sini membukukan net buy, RSI di sini mengarah ke atas. Sejauh ini akan terlihat oke ketika terbentuk higher high baru ya guys, melebihi levelnya per 10 November lalu. Untuk MACD di sini mengarah ke atas dan histogram lebih besar dibentuknya. Oke, kita masuk ke trading plan dari Buka. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata menghit target yang sudah kita tetapkan dengan keuntungan yang kita raih sebesar 12,11%. Tapi lagi-lagi di sini perlu diperhatikan ya guys, ketika level stop loss dihit
ada baiknya kita menerapkan galat 1-3 tick agar kita bisa menghindari false breakout. Oke, seharusnya sudah pada cuan dari saham ini. Jadi bagaimana bagi yang belum memiliki barang? Berhubung saham ini selalu terbatas pergerakannya di sekitar 500 ini dan masih belum bisa sampai ke area di sekitar 61,8 Fibonacci retracement-nya ini, maka ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini, membeli saham ini apabila terjadi pelemahan. Dalam hal ini coba kita cek intraday chart-nya ya guys. Perlu diperhatikan di sini, gak jauh beda ternyata intraday chart yang dibentuk Bukalapak dengan BBHI yang kita analisis sebelumnya, di mana pergerakan harga sahamnya sideways tapi pergerakan indikatornya turun. Jadi harus hati-hati ya guys. Jadi kemungkinan pergerakan buka besok masih akan ada kenaikan lebih lanjut. Tapi hati-hati ketika kenaikan terjadi dan terbentuk dead cross pada MACD-nya ini dan tidak lebih tinggi dibandingkan MACD yang dibuatnya per Januari lalu, itu adalah kesempatan bagi kita untuk exit terlebih dahulu menunggu momentum lebih baik ke depannya. Kita coba buatkan trading plan tipis-tipis dulu ya guys. Cicil beli di harga 500 ini. Target take profit terdekat di 525. Level stop loss ada di 426. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:0,34. Sangat tidak menarik. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini, apabila indikatornya mendukung sesuai dengan pergerakan dari harga sahamnya dan apabila resisten di sekitar 525 ini ditembus, seharusnya buka masih akan lanjut naik. Pertama ke 570 dan yang selanjutnya di sekitar area 655. Sekaligus menguji Fibonacci retracement 61,8-nya ini. Berhubung masih dalam tren turun, harusnya pergerakan buka terbatas di sekitar 635 ini ya guys. Tapi tentu ketika bisa terhenti di atas 670, seharusnya buka sudah tidak dalam tren turunnya lagi. Disclaimer on.